Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Kara. Ia adalah seorang mahasiswi yang malam itu sedang berkencan dengan pacarnya di sebuah hotel. Ketika pacarnya lagi mandi, Kara menerima telepon yang berdering dari ponsel pacarnya itu. Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang berkata jika ia sedang sendirian dan menunggu kedatangan pacarnya Kara di kosannya. Tanpa menghiraukan pacarnya yang nampak kebingungan, Kara pun langsung bergegas pergi dari kamar itu. Sementara itu di tempat lain, teman satu kosnya Kara yang bernama Ella juga mengalami malam yang buruk setelah dipecat dari pekerjaannya secara mendadak. Ia pun segera move on dan mencoba mencari pekerjaan lewat kenalannya di media sosial. Tak seberapa lama, masuklah Kara ke dalam kamarnya Ella dengan wajah yang sedih. Sambil menangis, gadis itu berkata kalau ia sudah diselingkuhi oleh sang pacar dan sekarang mereka putus. Ella pun memeluk Kara sambil menyabarkannya. Keesokan paginya di kampus, Ella menemui temannya yang bernama Melody untuk meminta pekerjaan sampingan. Di sana Ella mengeluh jika saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah dan kosannya. Meskipun awalnya sempat ragu untuk merekomendasikan pekerjaan itu, Melody pun akhirnya luluh karena kasihan pada Ella. Ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi streamer di situs para pria hidung belang dan mendapat saweran dari mereka. Sementara itu di area mading kampus, Kara mengetahui jika namanya tidak masuk dalam penerima beasiswa semester depan. Suasana hatinya pun makin bertambah runyam setelah melihat usaha mantan pacarnya yang bernama Migo untuk balikan dengannya. Setelah menolak pria itu mentah-mentah, Kara pun menemui staf akademik untuk mempertanyakan beasiswanya. Di sana staf tersebut menjelaskan jika nilai Kara masih di bawah batas penerima beasiswa di kampus itu. Kini Kara pun jadi bingung bagaimana ia membayar semua kebutuhan hidupnya. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang bisa meminjami uang. Malah ibunya menyarankan supaya balikan saja dengan Migo yang terkenal sebagai anak orang kaya. Sudah pasti pemuda itu akan royal pada Kara. Malam harinya Kara kembali curhat pada Ella dan bilang tidak akan balikan dengan Migo. Mengetahui jika Ella telah memiliki pekerjaan sampingan, Kara pun jadi ingin ikutan tanpa tahu pekerjaan apa itu. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Ella menjelaskan pekerjaan sampingannya pada Kara. Dari dompetnya, Ella mengeluarkan beberapa lembar uang yang kemudian diserahkannya pada Kara. Ia bilang itu adalah uang tip dari para penonton live streamingnya. Jadi kemarin malam, tanpa sengaja Kara masuk ke dalam live streamingnya Ella dan para penonton suka padanya hingga memberikan banyak saweran. Melihat banyaknya uang yang dihasilkan, Kara yang awalnya sempat ragu sekarang malah ikutan nyebur. Meskipun live streaming pertamanya Kara terlihat sangat kaku, keesokan paginya ia sudah ketawa-ketawa dengan Ella melihat saldo di rekeningnya. Migo yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Kara untuk ngobrol. Di sebuah ruangan kosong milik jurusan teknik mesin, Migo berkata jika Ella adalah pengaruh buruk untuk Kara. Ia terkenal sebagai cewek nakal. Di sisi lain, Kara tetap bersikeras berteman dengan Ella. Ia merasa Ella tidak seperti itu. Migo pun mulai mengalihkan pembicaraan ke hubungan mereka sambil melancarkan beberapa rayuannya. Kara lantas luluh dan akhirnya tergoda untuk bermesraan di tempat itu. Sepulangnya ke kosan, Kara langsung ikutan nimbrung melakukan live streaming bersama Ella. Setelah itu Kara pun bilang kalau dirinya dan Migo sudah balikan. Anehnya mendengar hal itu, Ella nampak kecewa.
Suatu malam, Migo mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa temannya, termasuk Kara, Ella, dan pemuda bernama Paul. Di atas sofa, Migo, Kara, Ella, dan juga Paul ngobrol sambil minum-minum. Merasa tidak nyaman melihat kemesraan Migo dan Kara, Ella lantas mengajak Paul mojok berduaan di kamar mandi. Meskipun nampak sibuk dengan Migo, ternyata Kara diam-diam terus memperhatikan Ella. Beberapa saat kemudian, Kara mabuk hingga harus dipapah ke tempat tidurnya Migo. Dengan kondisi setengah sadar, Kara membocorkan pekerjaan sampingannya pada Migo. Pria itu pun lantas mengamuk dan mengusir Kara serta Ella. Keesokan paginya, Kara nampak baik-baik saja setelah berseteru dengan Migo. Ia malah bersikap aneh pada Ella hingga mencium temannya itu. Ella sendiri nampaknya berusaha maklum dan berpikir positif kalau Kara sedang labil. Peristiwa tadi membuat hubungan Kara dan Ella jadi canggung dan akhirnya saling menjaga jarak. Di kampus mereka hanya tatap-tatapan saja tanpa bertegur sapa. Suatu ketika Kara mengetahui jika Ella diteror oleh Migo. Ia pun langsung menegurnya dan menyatakan tidak akan pernah kembali lagi pada pria itu. Tanpa sepengetahuan Kara, Ella sebenarnya sudah jatuh hati padanya. Hal itu dicurahkan langsung oleh Ella di depan penonton live streamingnya. Dan tanpa gadis itu sadari, Kara sudah ada di dalam kamarnya dan mendengarkan semua curhatannya. Bak gayung bersambut, Kara pun menerima cinta Ella. Ia pun menenangkannya kalau mereka berdua bisa mengatasi semua ini. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Kara dan Ella bermesraan di depan penonton live streaming mereka.